warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat-sobat wawasan dimanapun kalian berada. Senang rasanya bisa kembali lagi menemani waktu berbuka puasa teman-teman, waktu sholat malam teman-teman, di mana program ini adalah Tanya Ustadz. Bukan saya ustadznya, karena ustadz kita ada di samping sini. Selamat datang Ustadz. Ya, selamat datang. Ya Rob. Betul teman-teman, kita bersama Ustadz Ahmad Saiful Millah, LCMA, dan beliau merupakan S1 dan S2 Syariah Islami, Ustadz ya? Ya. Nah, gimana nih Ustadz? Rasanya bisa menjadi sosok idealnya mahasiswa. Yang pertama, terima kasih sudah diundang. Sama-sama Ustadz. Yang kedua, kata siapa sosok ideal? Sangat ideal Ustadz. Lagi saya sendiri, seorang sarjana yang belum lulus, itu memimpikan menjadi sosok Ustadz Saiful Millah. Ya. Walaupun kita agak mirip ya Ustadz. Tidak terima Ustadz. Berapa persen kira-kira? Ya. Yang saya lakukan hanya melakukan yang terbaik di depan kesempatan yang saya punya saja. Wah. Terus pokoknya kalau kita ada kesempatan, selagi kita yakin bisa, lakukan saja yang terbaik. Siap. Apalagi selama itu dirasa bermanfaat. Ya Rob. Kalau kata orang sekarang, gas aja gitu. Gas aja. Ya. Oke gas. Pilih. Sudah ya, sudah lewat. Nah Ustadz, menjadi seorang yang benar-benar fasih di bidang keagamaan, apalagi lulusan S1 dan S2-nya di Azhar Ustadz. Ya. Kami wawasan pengen tahu nih, nanya-nanya Ya. soal Ramadan saat ini Ustadz. Ya. Banyak, apalagi gensi-gensi tadi Ya. yang tahu kan Ustadz, kayak breakdown healing dan segala macam, sampai semua ibadahnya dikaitkan dengan Ustadz aku patah hati pengen sholat. Ya. Benar kan Ustadz? Dengan pendekatan patah hatinya seorang Genzi ini dijadikan alasan buat lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Gimana tuh Ustadz? Ya, prinsipnya untuk di level awal ya, Oke. kita mau ibadah, mau sholat, mau ibadah apapun, Ya, masalah motif benar atau tidak itu nomor sekian. Oke. Tuh, jadi misalnya kita mau sholat, Oke Ustadz. wah ini kebetulan sholatnya di depan calon mertua lah, Ya, misalnya, Rob. gitu kan? Imam ya. Wah, jadi imam calon mertua juga kan. Kaminya digerasin tuh. Amin. Jadi untuk di satu level, Oke. maka motif benar atau tidak itu nomor sekian. Siap. Yang penting dia melakukan kewajiban apa yang harus dia lakukan Oke. sesuai dengan syarat dan rukun tanpa melihat ruh daripada amal itu. Nah, gitu. Oke. Nanti pelan-pelan dan seterusnya, ya, nanti lama-kelamaan juga akan muncul rasa kering di dalam ibadahnya. Rasa kering. Di dalam ibadahnya. Kenapa? Karena ibadah dia motifnya adalah hal-hal, kalau bahasa tasawufnya hal-hal duniawi lah gitu ya kan. Wow. Setelah dia merasa kering, nanti lama-lama akan terpancing untuk mulai menghilangkan itu, mulai membasahi hatinya, mulai berkontemplasi lagi lah ya, bahwa ini saya ibadah sebenarnya untuk apa ya. Jangan-jangan saya lelah melakukan ini itu, yang saya dapat hanya lelah. Oke. Kan tidak ada orang yang berakal pun Oke. ketika melakukan sesuatu tapi tidak manen. Apakah ada seorang petani yang menanam padi tapi dia bahagia saat dia Benar. tidak panen? Ah, Apalagi sekarang ada tuh Ustadz, petani yang nyanyi bayar-bayar. ya Itu banyak Ustadz ya. ya, kurang lebih seperti Betul, itu. betul. Tapi Ustadz, saya sebagai orang yang ini ya, lagi patah hati nih Ustadz. Oh, lagi patah Iya, hati Ustaz. ceritanya. Saya punya cewek nih Ustadz. Tapi Ya. dia sekarang sudah milik orang lain Ustadz. Baik. Saya itu kalau sholat kayak Allahu Akbar, itu momen-momen ketika sama dia itu selalu muncul Ustadz. Sampai saya menitihkan air mata. Ya. Apa sih Ustadz? Air mata ini itu benar-benar keterima nggak sholat saya karena bukan menangis karena Allah Ustadz, tapi menangis karena ada wanita yang menyakiti hati saya. Ya. Baiknya. Yang pertama ya, yang perlu didulukan dulu sebenarnya menangis dalam sholat itu atau menangis itu adalah karunia. Oke. Jadi selama orang itu masih bisa menangis, maka bersyukurlah. Ya Rabb, Karena di alhamdulillah. sana masih banyak orang yang
sedang berusaha untuk menangis, Tapi tidak bisa. tapi tidak bisa. Wah, deep sekali Ustaz. Nah, adapun saat dalam sholat begitu, Oke. saat dia menangis, sebenarnya menangis itu tidak ada masalah di dalam sholat. Ya, apalagi jika menangis itu memang sebabnya karena ingat nikmat Allah, ya kan? Ya, Karena mengingat dosa, maksiat dan lain sebagainya, oke. ya sih. Dan kemudian dia sekarang ingat sedang menghadap zat yang menciptakannya, yang zat itu tidak menginginkan pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan. Itu jelas tidak ada masalah. Wah, siap. Nah, sebenarnya saat kita menangis juga karena patah hati misalnya, Iya. karena hal-hal duniawi, itu juga dalam sholat sah-sah saja. Nggak ada masalah juga. Yang jadi masalah di mana? Yang jadi masalah adalah efek buntut dari saat kita menangis dalam sholat. Efek dari menangis setelah sholat. Ya, Maksudnya Ustaz? maksudnya bagaimana? Ada beberapa hal saat kita menangis dalam sholat, Oke. efeknya itu bisa membatalkan sholat. Seperti apa? Misalnya nangisnya sampai terisak-isak, kemudian keluar kata yang, atau dalam bahasa fikihnya huruf mufhimah, kalimat mufhimah, kata atau huruf yang bisa difahami. Oh. Nah, ini bisa membatalkan sholat, karena hal yang membatalkan sholat adalah yakni al-kalam al-mufhim, Oke. gitu. Kata-kata selain dari bacaan sholat. Ya, kan barangkali lagi sholat tiba-tiba ingat orang yang nikung. Ya Ya, yang keluar adalah kata-kata hewan-hewan yang di kebun binatang misalnya. Astagfirullah. Nah, misalnya ya kan. Kalajengking. Kalajengking. yang masih sih itu ya. Iya. Nah, itu kan bisa membatalkan. Siap. Atau kalau ingin lebih detail lagi juga misalnya saat nangis, Nangis, ya. ternyata air mata keluar, yang nggak sadar keluar lewat sini misalnya, dan kemudian bisa masuk ke mulut, Oke. dan saat masuk ke mulut kemudian tertelan. Nah, ini juga dalam konteks fikih itu bisa membatalkan sholat. Apalagi pas puasa. Apalagi ya sholat batal, ya puasa batal. Oke, siap Ustaz. Nah, gitu. Tapi saya pernah nih Ustaz. Apalagi kita sholat di Azhar ya. Ya, Itu lama banget Ustaz. ya. Itu kayak ya Allah. Saya nangis gara-gara lamanya soalnya. Saya pernah Ustaz ya. Ya. Sholat di Azhar ini. Maaf banget Ustaz. Sholat taruh ya, kita masuk ke sholat taruh Ustaz. Di samping saya itu ada saudara kita yang difabel Ustaz. Ya, Nah, dia pakai kursi roda. ya. Pas di samping saya Ustaz. Mm-mm. Pas saya sholat, dia kentut. Nah, Jadi saya berpikir dalam pikiran saya Ustaz, bolehkah saya membatalkan sholat saya untuk bantu dia dorong untuk berwudu, atau tungguin aja sampai kelar sholat, karena itu menjadi beban bagi saya Ustaz. Gimana Ustaz? Oke, yang pertama tergantung sholat dulu ya. Oke. Ini sholat sunnah atau sholat wajib. Oke. Gitu. Karena ini sebenarnya kasusnya lebih dekat kepada kasus fikih sebenarnya. Oke, siap. Boleh, ini kembali ke permasalahan boleh nggak batalin sholat. Oke. Nah, ala kulli hal, kesimpulannya jika sholatnya adalah sholat wajib, ya maka tidak boleh membatalkan sholat. Gitu. Jika sholatnya sunnah maka dibolehkan membatalkannya. Untuk membantu saudara. Untuk apalagi kalau ada kebutuhan untuk membantu saudaranya. Singkatnya seperti itu. Jadi secara umum kaidahnya ya, apa yang kita lakukan berupa kewajiban maka keluarnya menjadi tidak boleh, atau melanjutkan sampai selesai hukumnya wajib juga. Oke. Apa yang kita mulai ya, dan itu sifatnya tidak wajib, saat kita sudah mulai maka untuk menyelesaikannya tidak wajib juga, tidak harus juga. Siap. Sama lah kayak puasa. Ya, misalnya ketika contoh sederhananya, misalnya ketika kita sedang berpuasa wajib Ramadan, Oke. ya kemudian kita bertamu yakni kepada orang yang tidak puasa, baik Ya. muslim atau non muslim, Oke. ya kemudian dia menyuguhi minuman, Ya. ya maka di situ kita harus tegas terang-terangan bahwa saya sedang berpuasa dan saya tidak bisa minum. Siap. Adapun cara menyampaikannya bagaimana terserah, yang penting harus tegas saya tidak boleh minum Siap. supaya puasanya tidak batal. Oke. Tapi kalau puasa sunnah beda lagi cerita. Saya bertamu, ya misalnya puasa Senin. Ya. Saya bertamu, terus kemudian tamu juga sudah menyuguhkan Oke. makanan, minuman dan lain sebagainya. Lebih bagus lagi dikonsumsi. Kita batalkan puasanya. Tapi nggak masalah juga kalau kita tahan. Tidak masalah juga, tapi karena ini konteksnya sunnah Siap. dan ada kebutuhan agar agar sahibul bait juga senang kan? Oke. Ya, bahwa subuhannya kita konsumsi. Ya. Apalagi kalau kita ngerti bahwa orang yang kita kunjungi itu adalah orang yang soleh.
Oke. bahwa makanan dia adalah makanan yang halal, Nah, minuman dia adalah minuman dia yang halal. Jadi saya kira itu tidak masalah. lebih bagus kita Ya, menerimanya. ya, Nah, ada yang unik Ustaz. ya. Apalagi di negara kita tercinta, Hmm. Konoha, enggak. Ada beberapa ormas tentang buka puasa nih Ustaz. Ya. Ada beberapa ormas atau oknum yang mengatakan dirinya ormas Hmm. itu masuk ke warung-warung Oh, ya, terus dengan kekerasan Ustaz. ya. Nah, kita tidak tahu ya orang-orang yang di warung itu batal karena apa. Ya. Nah, sebagai seorang azhar nih Ustaz, Ya. gimana sih tanggapan kita mengenai hal-hal yang kayak gini? Haruskah dengan cara kekerasan, Ya. menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Takbir. Baik. Oke, sudah. Yang pertama, kita harus sepakat dulu bahwa tindakan anarkis itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan Oke. oleh agama manapun, Siap. oleh sistem sistem sosial manapun. Begitu. Jadi dalam konteks misalnya warung buka di siang hari bulan Ramadan, kan sebenarnya duduk masalahnya di situ. Iya. Kita sedang berpuasa, kemudian warung ternyata masih buka. Iya. Kalau perspektif saya pribadi, sifatnya subjektif ya. Oke. Yang kedua bisa sikap internal dan bisa sikap eksternal. Mungkin bisa kita bagi menjadi dua Dua itulah. sikap itu ya. Yang pertama sikap internal, bahwa kita sebagai seorang muslim saat berpuasa ya sandarannya adalah karena ini adalah perintah Tuhan saya. Oke. Artinya jika kita sudah yakin bahwa saya melakukan ini karena perintah Tuhan saya tidak akan gampang terpengaruh dengan keadaan sekitar. Benar. Bahkan jika misalnya ya satu rumah saya ada 9 orang, Iya. 8 tidak puasa, saya puasa sendirian, saya nggak peduli. Kalau pertimbangannya adalah internal, ya. Jadi seharusnya puasa ini menjadi bukti bahwa kita ini adalah hamba yang nurut kepada Tuhan. Siap. Itu pertimbangan internal. Adapun pertimbangan eksternal, sebenarnya kita sebagai orang Muslim memang punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar, Iya. atau untuk membenarkan tatanan sosial yang tidak sesuai. Siap. Nah, akan tetapi ya ini barangkali nanti di sana ada diskursus namanya psikologi dakwah. Psikologi. Apakah jika misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai, Oke. langsung jepret, langsung kita datangi, ya kemudian wahakata. Nah, tanpa psikologi dakwah ini, alih-alih dakwah kita akan bisa mengubah tatanan sosial yang nggak sesuai, justru malah bisa jadi menjadikan citra Islam atau citra kawasan tersebut tidak baik. Oke. Bahwa kawasan tersebut adalah kawasan yang Anarkis. wah dan seterusnya gitu. Jadi yang perlu difikirkan adalah bagaimana cara mengkomunikasikan amar ma'ruf nahi munkar. Siap. Salah satunya ya menurut saya dalam konteks tata negara sebenarnya yang punya hak sepenuhnya atau yang punya kekuatan juga untuk mengatur tatanan sosial adalah hierarki pemerintahan kita. Betul. Jadi bagusnya kita sebagai orang pribadi atau katakan ormas lah berkomunikasi dengan pemerintahan setempat, Iya. ya kan? Jika data-datanya jelas, jika kita punya dalil yang jelas, ya maka kita kerjasama. Siap. Kenapa tidak kita guide anak mudanya atau orang-orang yang di situ untuk pelan-pelan dulu, diskusi dulu, ya kemudian kita ajak kita ajak ya berdiskusi. Saya kira dengan jalur berdiskusi ya itu akan lebih baik, apalagi kita melibatkan pemerintah. Saya kira tatanan sosial akan lebih baik. Siap. Karena salah satu yang dirugikan saat misalnya kita bertindak sendiri dengan kekuatan kita, Iya. apalagi sampai ada anarkis, salah satu yang dirugikan adalah pemerintah, Betul. ya pemerintah setempat khususnya. Iya. Ya barangkali itulah. Sabtu mereka juga lagi santai-santai doang saat ya. Barangkali. Semua pengen duduk-duduk. Barangkali ada uzur, jangan-jangan musafir yang makan. Benar. Dari Libanon atau enggak sampai Indonesia. Iya. Nah, terus kenapa banyak fenomena-fenomena yang terjadi seperti buka puasa di siang hari, minum minuman keras di tempat-tempat umum. Padahal ini kan Ramadan, Ustaz. Ada yang bilang bahwa setan itu dibelenggu, Ustaz. Oh ya. Kecuali saya ya. Setan itu dibelenggu. Ini ada yang bebas aku. Wow, ternyata Ustaz bikin sakit hati. Oh, Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Ya. Setan dibelenggu. Perbuatannya masih ada. Ya. Apakah setan itu manusia sendiri? Penting itu, Ustaz. Ya, jadi begini. Jadi salah satu jaminan di bulan Ramadan
dari Nabi kita langsung ada Oke. 3. Yang pertama, idza dakhala Ramadan, ya futihat abwabul jannah. Yani Ya. pintu ketaatan untuk masuk surga dibuka lebar-lebar. Wa ghulliqat abwabun nar, ya. Pintu neraka ditutup. Artinya pintu kemaksiatan ditutup, ya. Bagaimana salah satu caranya? Jaminan yang ketiga adalah suffidatis syayatin. Memang setan itu dibelenggu. Dan memang salah satu sumber daripada maksiat adalah godaan setan. Sangat. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan maksiat sumbernya hanya godaan setan? Oke. Nah, ini dia. Jawabannya adalah tidak. Oke. Gitu. Jadi, ketika misalnya setan sudah dibelenggu, dan itu memang jaminan dari Nabi. Dan itu betul, selama Ramadan setan dibelenggu. Jadi, setan tidak akan menggoda manusia. Begitu? Oke. Nah, terus bagaimana dengan kemaksiatan atau pelanggaran-pelanggaran agama yang ada di lingkungan kita kok bisa terjadi? Pada saat Ramadan. Itu berarti bukan setan pelakunya. Oh, Kita tidak boleh menyalahkan setan dalam hal ini. berarti setan orang baik. Berarti Nah, karena sumber pelanggaran itu ada sumber kedua selain dari setan, yaitu apa? Nafsu yang ada di dalam diri manusia. wow, baru setan. Ya, jadi di dalam diri manusia itu ada nafsu yang oleh para ulama disebut dengan an-nafsu al-ammaratu bisu. Oke. Nafsu yang mengundang untuk melakukan keburukan-keburukan gitu. Jadi misalnya saya kasih contoh sederhana ya Oh begini. iya. Bagi seorang penuntut ilmu menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat adalah sebuah pelanggaran. Siap. Itu misalnya ada orang ngegame tapi yang gamenya katakan game yang berbahaya. Misalnya, padahal dia tadinya bukan orang yang ngegame, tapi kemudian pada akhirnya dia ngegame, dia meninggalkan belajar, ya kan? Dan gamenya adalah game yang diharamkan misalnya. Betul. Pertama kali dia ngegame itu setan. Pertama kali dengan itu setan. Itu salah setan pasti. Fix. Ya, karena dia yang setan itu yang menggoda. Oke. Ya, jadi saat dia melakukan ketaatan, ayo ngegame, misalnya, ya kan? Oke. Kali kedua mungkin masih ada peran setan. Tapi kalau sudah kali ketiga, keempat, kelima, sampai dia itu kecanduan dengan apa? Dengan game dan game yang haram itu, ya sampai kemudian lupa diri, lupa waktu dan lain sebagainya. Itu sudah bukan setan lagi. Berarti Itu adalah setan. dari diri sendiri. Nafsu tadi. Nafsu dia yang sudah menguasai diri dia. Ya, sehingga yang dia lakukan adalah hal-hal itu dan begitu seterusnya. Terus pokoknya kalau kita sudah terbiasa dengan sebuah pelanggaran kemaksiatan, kebiasaan itu sudah bukan dari setan lagi. Setan mau sudah tinggal duduk santai, tinggal ibaratnya tinggal manen lah ya kan. Investasi, kripto. Jadi buat teman-teman minta tolong, jangan salahkan setan. Karena setan itu cuma menggoda awalnya saja. Ya. Ibaratnya DP lah. Ya. Dan kalian melakukan Ya. kecenderungan itu setiap hari, berarti itu dari diri sendiri. Ya. Stop tipu-tipu. Dan tadi masalah game Ustaz. Ya. Nah di Ramadan ini Ustaz, saya sering main game. Ya. Tapi menurut saya ini game paling bagus. Karena gamenya ini Ustaz, game haji. Game haji. Iya, jadi saya itu Ada main game haji. iya. Dia itu Ustaz Ada kayak game sodako enggak? Game sholat ada enggak? enggak ada sih. Bentar lagi kayaknya. Nah, saya habiskan waktu main game kayak gimana sa'i, gimana dorong jamaah. Ya. Nah, kalau yang kayak gini Ustaz, game-game yang saya habiskan waktu tapi game-game Islami itu gimana Ustaz? Ya Sama sebenarnya aja. nonton ya Oke. game apapun itu sebenarnya memang tidak digeneralisir, tidak bisa Oh. diumumkan. Artinya kalau misalnya kita katakan game, kemudian kita semua game haram, maka dari itu tadi saya batasi perkataan saya. Oh, Orang itu tadinya nggak ngegame, setelah itu dia ngegame yang haram, oke. game yang haram. Ya karena ada beberapa game yang memang betul-betul haram dan bahkan sudah difatwakan misalnya di Darul Ifta kita melihat salah satu fatwanya adalah mengharamkan game fulan ya karena game itu sampai membuat tindak ekstremisme. Oke. Ya, gamenya tembak-tembakan sehingga menguasai akal dia, ya sehingga dia merasa di dunia nyata tapi rasanya fantasi. Dia di dunia nyata tapi Iya. rasanya di dunia fantasi. Akhirnya dia beli tembakan beneran kan. Akhirnya kemudian masuk ke masjid dilihat itu seolah dia sedang di dunia fantasi. Tapi ternyata itu adalah orang betulan yang Ya. dia tembak. Dan senjatanya pun senjata betulan. Betul. Nah maksudnya game-game yang seperti ini sebenarnya yang sampai kita katakan haram gitu. Sisanya saya kira ya selama nggak sampai membuat lupa waktu, lupa tanggung jawab, Siap. ya mungkin sampai titik makruh lah atau hal. Apalagi saya dapat info Ustadz ini
gamers dulunya ya. Disclaimer itu adalah Enggak. bodong. Masa Tetris. Nah, Ustaz, Ya, puasa itu identik sekali dengan energi. ya. Jadi banyak orang berpikir kayaknya daripada saya capek-capek keluarkan saya punya energi, Ya. mending saya tidur saja, Ustaz. Ya. Saya tidur dari subuh Mm-mm. sampai asar. Sampai duhur lah, Ya. supaya dapat sholat duhur. Ya. Nah, ini gimana, Ustaz? Apakah ngejit kah atau sama aja kita ngejalanin puasa, yang penting sholat tidak tinggal? Gimana, Ustaz? Ya, puasanya nggak ada masalah. Aman. Aman, apalagi sampai misalnya hanya tidur sampai zuhur Ya. atau sampai asar itu nggak ada masalah. Bahkan sampai 5 menit sebelum maghrib dia baru bangun, Oke. baru sadar dari tidurnya misalnya. Ya, maka bagaimana? Maka ulama juga sepakat puasanya sah. Pesan saja. Yang jadi problem para ulama, problem dalam arti yang diperdebatkan, dibahas Oke. oleh mereka adalah kalau tidurnya launama jami'an nahar. Kalau dia tidur sepanjang hari. Sepanjang hari itu maksudnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi dia tidur sebelum subuh lah katakan ya. Oke. Bangunnya setelah azan maghrib. Oke. Nah ini yang dipermasalahkan. Sering lagi, Ustaz. Sebelum saya sampai Isya. Tapi kabar gembiranya, Oke. pendapat yang kuat adalah puasanya tetap sah. Alhamdulillah. Pendapat yang kuat adalah puasanya sah. Karena katakan dia masih punya ahliyatul khitab, masih sah untuk menerima perintah. Buktinya, berarti kan kalau dia nama jami'an nahar lewat subuh, lewat zuhur, lewat asar, itu masih wajib diqadha kan? Benar. Itu kalau tidur kan seperti itu. Berarti dia masih punya ahliyatul khitab. Oke. Tapi ya untuk sebuah kehati-hatian sebenarnya ini untuk difatwakan ditahan dulu lah gitu. Kalau lebih bagus lagi kita suarakan pendapat kedua. Walaupun pendapat ini bukan pendapat yang dikuatkan, ya, bukan pendapat yang kuat bahwa tidur sepanjang hari itu puasanya tidak sah. Saat dia berpuasa puasanya tidak sah. Jadi apa namanya? Dikiaskan kepada orang yang pingsan. Seandainya ada orang yang pingsan atau ikhma lah katakan Ya. mughman alaih, saat dia pingsan dari sebelum fajar kemudian sadarnya ba'da maghrib misalnya, ini dikatakan puasanya tidak sah. Nah, Oke. tidur itu dikiaskan dengan ikhma sehingga tidur jami'an nahar sepanjang hari Pingsan. itu tidak sah. Dikiaskan dianalogikan dengan pingsan. Pingsan. Nah, ini saya kira pendapat yang perlu untuk dinaikkan dikit agar orang tidak menyepelekan karena berbicara fikih memang masalah sah atau tidak sah. Oke. Nah, tapi haruslah dibasahi dengan konteks tasawuf lah. Betul. Ya, artinya etika layak atau tidak. Wow. Nah, gitu. Keren banget. Ustaz, Ustaz. Keren banget, Ustaz. Saya baru tahu, Ustaz, karena Saya saya jelas baru tahu. sangat tertebak, Ustaz, ya. Kenapa nggak tahu ya? Ya. Kenapa muka orang nggak dihabisin? Begini, Ustaz, ya. Saya itu punya jadwal. Pokoknya tidur sampai jam segini itu sudah rutin. Ya. Dengan kesengajaan itu, Ustaz, saya buat jadwal. Itu termasuk ini sengaja atau kan itu tidur sampai duhur itu mungkin karena tidak sengaja. Tapi kalau kita sengaja, Ustaz, Sebenarnya nggak ada problem juga. aman aja. Aman aja. Terus pokoknya bahkan tadi kita sampaikan dalam konteks fikih ya, seandainya tidur sebelum subuh, bangunnya katakan 5 menit sebelum maghrib itu puasanya ulama sepakat sah. Apalagi kalau hanya sampai zuhur, tidak ada problem. Soal masalahnya kan etis atau tidak. Etis atau bulan Ramadan puasa yang seharusnya di situ kita melakukan banyak kebaikan lah katakan setengah waktu puasanya adalah untuk tidur. Ya, Rob. Jadi Sesi. sering kan ada jokan di antara kita. Oke. Gimana puasanya aman Ustaz gitu. Kok bisa aman aja? Iyalah puasanya cuma 3 jam. Nah, puasanya cuma 3 jam. Tidurnya 7 jam. Bangun langsung nyari Maidatur Rahman misalnya. Ya Allah. Maidatur Rahman, Ustaz. Kita kan, Ustaz, bahas Maidatur Rahman. Apakah itu program Prabowo, Ustaz? Mungkin. Nah, Ustaz, yang jadi masalah nih, Ustaz, Ya. di bulan Ramadan, apalagi teman-teman kita, orang-orang yang ada di kampung kita, itu sering sekali dijanjikan hadis-hadis doif sama penceramah. Ya. Apalagi beliau ini, Ustaz, beliau ini teman-teman, Ya. Ustaz Saiful ini, beliau itu talaki hadisnya di Syekh Yusri ya, Ya. Masya Allah. Gimana tuh, Ustaz, mengamalkan hadis-hadis doif? Baik. Boleh ya?
sebenarnya masalah hadis dhaif ini sudah selesai dibahas oleh para ulama. Oke. Ya, termasuk ulama besar misalnya Imam Ibnu Hajar. Oke. Jadi kalau kita sudah dengar Imam Ibnu Hajar berkata dalam masalah hadis dan ilmu hadis, itu sebenarnya kita taslim. Taslim itu ya sudahlah, terima. Oke, gitu. Nah, sedikit. Imam Ibnu Hajar itu sudah mengatakan bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan selama memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, bukan dalam masalah halal dan haram. Bukan masalah halal. Jadi bukan masalah hukum. Oke. Yang kedua, ya tidak bertentangan dengan akidah. Ya, tidak alla yu'aridu aslan min usuluddin, tidak bertentangan dengan konteks akidah. Intinya bukan dalam masalah fikih halal haram dan juga bukan masalah keyakinan. Yang ketiga, boleh selama berhubungan dengan fadailul a'mal. Fadailul a'mal. Ya, fadail al-a'mal. Jadi yang berhubungan dengan agar orang semangat melakukan kebaikan. Ya. Seperti misalnya salah satu yang sering dihukumi dhaif oleh para ulama kita adalah masalah hadis dawu mardokum bisadaqah. Oke. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Sedekah, infak atau apapun itu. Ini banyak yang mengatakan adalah hadis yang dhaif. Oke. Ya, tapi kan konteksnya adalah agar orang semangat melakukan kebaikan. Betul. Terus, maka dari itu tidak ada masalah. Keren. Selama 4 itu tadi terjaga, Ya, aman-aman aja. aman-aman saja. Dan masalahnya banyak ulama yang banyak ustadz-ustadz yang bahkan bukan hadis ini lagi tapi hadis palsu. Fa inna maqala innaka furqan. Tahu kan? Yang itu Tadi ada satu yang ketinggalan. Oke. Yang keempat tadi baru 3 ya. ya. Yang keempat itu apa? Yang keempat, saat kita mengamalkan hadis dhaif itu, Oke. kita tidak boleh meyakini bahwa hadis ini memang Nabi yang mengatakan. Baik. Ya, jadi tidak boleh an la ya'taqida tsubutahu. Jangan meyakini bahwa hadis ini memang hadis dari Nabi, bahwa Nabi yang mengatakan. Terus kalau memang begitu, saat kita melakukan, apa yang harus kita kentekkan dalam hati? Ya, ikhtiar. Kenapa? Karena hadis ini ada kemungkinan Nabi yang mengatakan. Meyakini bahwa hadis ini yang Nabi yang mengatakan tidak boleh. Ya, tapi mengamalkan karena sebuah kehati-hatian, karena hadis itu ada kemungkinan memang Nabi mengatakan, Benar. maka tidak bisa. Masalah niat lagi saya. Masalah hati, masalah niat itu dekat banget dengan puasa apalagi saya. Tahu kan? Ya. Gara-gara tidur tadi nih, flashback lagi. saya tidur Ya. nggak sahur, nggak niat juga. Ya. Gimana untuk puasa saya? Oke, jadi memang masalah niat adalah masalah yang sering ditanyakan lah ya selama bulan Ramadan. Jadi ya secara umum masalah niat ini memang kalau kita sebagai pengamal madhab Syafi'i memang ya harus niat setiap hari. Karena pertimbangan madhab Syafi'i adalah setiap hari puasa di bulan Ramadan adalah ibadatun mustaqillah, ya ibadah tertentu. Jadi oke lah katakan walaupun nama ibadahnya adalah puasa Ramadan. Tapi kalau kita puasa Ramadan selama 30 hari, artinya kita melakukan ibadah 30. Ya, sebanyak 30 ibadah. Kayak gitu. Nah, maka dari itu niatnya harus 30 juga. Artinya setiap malam harus niat untuk puasa 1 hari gitu. Karena beda ibadah. Siap. Nah, maka dari itu masalah niat ini menjadi masalah yang sangat penting karena memang namanya juga manusia ya. Jadi ya niat atau lupa niat adalah hal yang biasa. Bisa jadi suatu malam kita niat, apalagi kalau sudah setengah Ramadan kan. Iya. Ya, apalagi kalau malam itu sore ada buka bersama, malam ketemu keluarga, tarawih, setelah itu langsung tidur, bablas. Bisa jadi memang sampai lupa niat gitu. Nah, kalau sampai lupa niat seperti ini, maka bagaimana? Maka ibadah ini bisa ada kemungkinan sah jika dari awal bulan Ramadan kita sudah niat puasa selama 1 bulan full. Ya. Menggunakan POV madhab Maliki. Siap. Karena madhab Maliki melihat bahwa puasa Ramadan, ibadah Ramadan adalah satu ibadah, satu kesatuan ibadah, sehingga hanya butuh satunya. Oke. Ya, jadi di awal Ramadan harusnya kita saya niat puasa Ramadan 1 bulan full. Jadi tadi ibadah tuh mustaqil. Aha, itu madhab kita. Ya, teman saya ada salah baca Ustaz. Tapi apa? Ibadah muskilah. Jadi nggak puasa terus Ustaz. Baik, Bahaya ya. Jadi belajarlah baca kitab sama insya Allah. Ustaz Syekh. Nah, masalah kedua muncul. Oke. Saat ternyata di awal Ramadan
dia tidak puasa 1 bulan full juga. Di puasa Ramadan dia tidak niat. Di awal Ramadan tidak Oke. niat 1 bulan full. Di 1 hari puasa Ramadan itu lupa. Siap. Berarti kan ini menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Menurut mazhab Maliki juga tidak sah karena dia tidak niat sejak awal Ramadan. Oke. Nah, maka dari itu ada satu solusi lagi. Yaitu apa? Yaitu pakai POF madhab Hanafi. Keren banget ya agama kita Ustaz. Nggak boleh ini, bisa ini. Ya, Nah, tapi itu nggak kehitung. maksudnya bagaimana? Mencampur adukan mazhab. Oke, itu problem lain. Problem Saya lain. kira mencampur adukan madhab. Cuma yang jelas kalau pakai madhab Hanafi adalah kita boleh niat sampai waktu zuhur. Sampai Seperti puasa sunnah kalau dalam madhab Syafi'i. Jadi misal malam kita niat, lupa niat. Di awal Ramadan juga tidak niat siap. selama 1 bulan full. Maka saat bangun pagi pada subuh katakan atau jam 6, jam 7 pokoknya sebelum zuhur tadi malam bisa nggak niat. Ya. Niat seketika itu juga. Siap. Maka puasa hari itu dikatakan sah. Betul. Ustaz, kalau lupanya pada zuhur bagaimana? Sudah tidak ada solusi. Iya. Hari itu dia harus menahan sampai maghrib ya untuk menghormati bulan Ramadan ya, dan harus dikodok nanti setelah selesai Ramadan. Nah, adapun masalah ini adalah masalah madhab, perbedaan madhab dan kita boleh mengamalkan. Ya, saya kira ini adalah buah daripada ikhtilafu ummati. Ya. Perbedaan adalah apa? Rahmat. Nggak bisa pakai madhab ini, pakai madhab ini. Nggak bisa pakai madhab ini, pakai madhab ini. Betul. Gitu. Jadi benar-benar indah banget Ustaz ya. Ya. Kalau lupa di awal bisa di jamak Ya. semuanya. Kalau Ya. lupa di akhir Ya, boleh di sebelum duhur. ya. Yang penting jangan puasa setengah hari. Percuma dong Ustaz ya. Oh ya itu dalam madhab Hanafi kita boleh niat sebelum zuhur itu dengan syarat dari setelah subuh itu kita belum makan, belum Oke. minum kayak gitu. Kalau sudah makan minum ya. Sebenarnya puasa setengah hari kata Allah. Gak ada Ustaz ya. Nah, cerita-cerita dulu Ustaz. Ya. Kan ini sekarang tadi selain setan ada nafsu. Ya. Menurut saya di Ramadan kali ini Ustaz ada juga yang menggoda sepak bola. Sepak bola. Saya lagi nonton Liga Champions Ustaz, Ya. angkatan saya ini Real Madrid. Ya, Keren kan kayak Vinicius saya sudah. Kalau Ustaz apa andalanya? sama Madridista kita. Iya Ustaz. Ya, Iya Ustaz. Masya Allah, kami Madridista bro. Apa itu? Oke. Barcelona. Nah, kalau saya kayak gini Ustaz, apa itu klub ini, klub itu? Di bulan Ramadan itu menyakitkan hati orang. ya, ya, ya. Dan ada juga bertanya nih netizen Ustaz, apakah hukum dari orang menghina klub orang lain? Kecuali MU ya. Itu boleh. Enggak atau gimana? Jangan. Karena Ronaldo pernah di situ Ustaz. Ya, ya, ya. Gimana Ustaz? Oke, yang pertama kita boleh punya kecenderungan kepada klub manapun Keren. dalam hal apapun. Boleh Sekali. terserah. Gitu. Yang tidak boleh adalah kalau sampai menimbulkan fanatik buta. Oke. Artinya fanatik buta itu bagaimana? Sesuatu yang kita senangi ketika salah tetap kita anggap benar. Oke. Kemudian selain yang nggak kita senangi kita rendahkan. Nah, ini adalah hal yang barangkali yang perlu digarisbawahi. Tapi saya kira kalau merendahkan klub lain mungkin perlu dilihat konteksnya juga ya. Betul. Artinya apa? Artinya dia konteksnya bercanda atau serius gitu. Ya. Nah, tapi bercanda juga bisa jadi menyakiti juga ya. Benar Ustaz. Nah, tapi secara umum memang paling aman adalah la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ya, Itu artinya Ustaz. artinya adalah yakni sebuah golongan ya seyogianya tidak menghina golongan lain. Boleh jadi golongan lain lebih baik daripada golongan dia. Itu. Kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Kita tunggu Ya, ya. barang roda kan berputar ya. Betul. Artinya sekarang boleh jadi di puncak klasmen. Benar. Selanjutnya bisa jadi di bawah, di tengah, dan Siap. seterusnya. Jadi ya yang sedang-sedang sajalah. Senang boleh senang, tapi ya kalau memang ada yang salah, kita katakan salah. Terus senang boleh senang, ya, tapi tanpa merendahkan yang lain. Keren. Jadi kita sudah fixkan teman-teman, Ya. Ustadz Saiful ini sebagai pendakwah Madrinista pertama. Poinnya di situ ya, ternyata di sini harus bawain. Yang tidak sulit, Ustadz. Bukan masalah menghina ya. Oke. Nah, kembali lagi Ustadz di negara kita tercinta ini banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi seperti pengkultusan beberapa guru mungkin atau feudalisme di pesantren Ustaz. Nah, itu tanggapan Ustaz sebagai Azhar ini. Gimana sih? Seharusnya kita sebagai muslim ini menanggapi hal seperti ini.
Ya, ini termasuk hal yang unik ya tentang Siap. feodalisme pesantren. Nah, Jadi ala kulli hal yang harus kita sepakati dulu oke, bahwa menghormati guru adalah sebuah keharusan bagi seorang santri, oke. bagi seorang pelajar. Bahwa guru adalah sosok yang harus kita hormati. Itu saya kira yang harus disepakati. Nah, adapun kemudian ada perbedaan perspektif tentang memandang budaya di dalam pesantren. Ada yang memandang itu adalah hal yang wajar. Ada yang memandang enggak, ini sudah sampai titik eksploitasi SDM, eksploitasi manusia. Iya. Yang jelas hal ini adalah hal yang wajar berbeda. Ya, kenapa? Karena setiap orang memiliki cara mengungkapkan penghormatannya masing-masing. Oke. Ya, walaupun kita juga sebenarnya dalam menghormati guru punya batasannya. Yang kalau sampai titik ekstrim ya kita katakan oke, menghormati boleh, tapi jangan sampai titik ekstrim seperti itu. Ya, ala kulli hal kembali kepada penghormatan di dalam dunia pesantren. Saya kira secara umum di kebanyakan pesantren di Indonesia penghormatan terhadap guru masih wajar lah. Oke. Salam misalnya, cium tangan ya, kemudian apalagi misalnya Cium santriwati, cium santriwati Itu banyak banyak ya. Atau guru lewat kita menundukkan kepala seperti ini gitu. Oke. Atau seorang guru membutuhkan bantuan kita bantu, Iya. kita bawakan sepatunya, kita bawakan tasnya, Iya. ya kan? Ya ini guru butuh yang membantu untuk nyopir, ada santri yang siap nyopir. Oke. Ya, guru butuh dilayani dalam konteks misalnya dipenuhi kebutuhan primernya lah ya, Betul, seperti betul, makannya, betul, ya, betul. pakaiannya dan lain-lain. Ya, ini saya kira masih dalam batas yang wajar. Secara umum masih di batas yang wajar. Siap. Ya kan? Yang tidak wajar adalah kalau misalnya katakan sampai sujud ya, Oke. kemudian masih radius 100 meter sudah ngesot dan lain sebagainya. Wih. Ya walaupun ini juga sebenarnya masih kalau dalam beberapa konteks masih bisa dibenarkan juga, tapi ya secara umum menghormati menurut saya biasa saja. Kalau mau sehat, Bahkan kalau di beberapa masjid Azhar, salah satu bentuk tinggi penghormatan murid kepada guru ya adalah apa? Adalah memahami ilmu yang disampaikan, kemudian menyebarkannya. Itu adalah bentuk pengabdian murid tertinggi kepada guru. Ini nggak menafikan adab, menghormati, cium tangan, adab, memenuhi kebutuhan guru, sepakat. Itu adalah hal yang baik. Ya, tapi harus diimbangi dengan apa? Diimbangi dengan khidmat masalah ilmuwan. Oke. khidmat tertinggi menurut beberapa masyayikh kita adalah muzakarah pelajarannya, memahami pelajarannya, menyebarkan pelajaran yang sudah diajarkan oleh sang guru. Ih, keren sekali, Ustaz. Gitu. Ini seorang murid. Gak usah ngesop tadi berapa meter itu. Ya, Kalau mau sehat sekalian pusap aja ya. Biar ya sehat. walaupun sebenarnya dalam konteks ngesot yang terlalu berlebihan itu juga sebenarnya masih bisa lah kita wajari sedikit. Oke. Cuma kalau kemudian sampai sujud, ya kemudian sampai dan lain sebagainya. Betul. Ya walaupun mungkin di beberapa daerah ya itu sudah menjadi sebuah sebuah Tradisi katanya. tradisi gitu. Tapi ala kulli hal perlu diimbangi lah. Iya. Perlu diimbangi. Nah, tradisi ini unik, Ustaz. Apalagi di zaman Ramadan ini banyak orang yang mengatasnamakan tradisi kebudayaan. Ya. Yang gimana ya? Menyerempet mungkin ke masalah agama. Ya. Seperti sholat tarawih yang 10 menit, Ustaz. 27 rakaat 10 menit. Itu Allahu Akbar. Udah sampai bilang tradisi ya. Betul. Gimana tuh, Ustaz? Kadarnya. Ya saya pribadi pernah melihat videonya ya. Oke. Cepat sekali dan lain sebagainya. Itu betulan ini nggak dipercepat kan? Wah, nggak dipercepat. Itu alami, Ustaz. Itu wallahu alam ya. Maksudnya kalau lihat videonya sih nggak dipercepat. Iya. Terus bahkan sampai saya pernah lihat klarifikasinya bahwa itu udah jadi budaya Oke. dan lain sebagainya. Bahkan kemarin saya sempat lihat sholat yang hanya sekitar 7-10 menit tarawih itu masuk berita internasional gitu. Wah, sangat membanggakan sekali. Gitu. Ya tapi ala kulli hal yang bisa kita katakan adalah apakah ada pelanggaran fikih atau tidak. Oke. Sebenarnya itu sih. Selama tidak ada pelanggaran fikih, ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau sampai ada pelanggaran fikih, saya kira ini perlu didudukan. Maksudnya apa? Sholat cepat, hal yang rentan
untuk dilanggar adalah bacaan Al-Fatihah yang terlewat. Bacaan Al-Fatihah yang terlewat. Jadi baca Al-Fatihahnya tidak sesuai dengan katakan makhorijnya, tidak sesuai dengan panjang pendeknya, hak-hak hurufnya tidak diberikan. Oke. Ya, dimana jika bacaan Al-Fatihah hak hurufnya tidak diberikan, maka itu Fatihahnya tidak sah. Fatihah tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Wow. Itu hal pertama yang rentan untuk bisa dilanggar. Siap. Yang kedua, yang rentan dilanggar lagi adalah masalah tumak nina. Ya, tumak nina itu adalah berhenti sebentar saat kita melakukan rukun sholat. Oke. Misalnya ruku, Allahu Akbar. Ya, berhenti sebentar, ya, qadra tasbihatin wahidah. Oke. Ya, sekiranya sudah membaca subhanallah, Wow, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oke. Kemudian boleh berdiri lagi. Cuman kalau ini wallah alam ini sudah tumanina atau belum? Ini rentan sekali untuk dilanggar. Sorry ya, kayak main TikTok. Sumpah cepet banget, Sir. Ya gitulah, itu yang bisa kita katakan. Pokoknya apakah ada pelanggaran fikih atau tidak di dalam sholat yang sedang. Kalau tidak ada mengatasnamakan apapun, ahsan aja. Cuma kalau melanggar ya tradisi itu, nggak semua tradisi itu boleh dijadikan sandaran hukum. Siap, masya Allah, teman-teman, tepuk tangan sekali lagi. Makasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Sama pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dan sama sobat-sobat wawasan yang sudah ngirim-ngirim pertanyaan. Makasih banyak. Itu ada dari apa itu? Terima kasih banyak karena dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Ustadz itu mungkin bisa mewakili masalah-masalah kita sebagai Muslim di Ramadan atau hal-hal yang lainnya. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ustadz? Ya, yang terakhir terima kasih atas kesempatannya dan semoga di bulan Ramadan ini kita lulus madrasah Ramadan tahun ini. Amin. Sebagaimana yang namanya madrasah, di dalamnya ada pendidikan, dan kalau sudah lulus pastinya kita harus menjaga kehormatan alma mater kita. Ya kan? Seperti juga dengan madrasah Ramadan, menghormati Ramadan tidak hanya di bulan Ramadan itu saja. Setelah selesai Ramadan, kita mendapatkan ijazah lulus bulan Ramadan 2025. Amin. Setelah lulus pun kita harus menjaga Ramadan 2025. Betul. Ya, Insya Allah 30 madanya lancar, Sat, ya. Insya Allah 30 madanya. Itulah dari kami, Sobat Wawasan. Terima kasih. Jangan lupa nggak gitu ya. Pokoknya jangan lupa nonton, subscribe dan komen, teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.